semua, selamat datang di Podfest, podcast cepat penuh inspirasi yang dibawakan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya, Adzu Lutfialina yang akan menemani kalian dalam episode ini. Tentunya, saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh mahasiswa yang telah melakukan student exchange ke Kumamoto University, Jepang. Yuk, kita simak perjalanannya. Halo Kak. Halo. Nih, teman-teman Podfest nih pasti kepo nih dengan Kakak. Boleh perkenalan terlebih dahulu dong. Namanya siapa, dari program studi apa? Oke. Halo semuanya, kenalin namaku Tiara Melati Putri Wiriawanto. Biasa disebut dengan Tiara, boleh Kak Tiara. Ya. Aku alumni Sistem Informasi angkatan 2020 dan barusan lulus di 2024 ini. Oke, fresh graduate ya Kak. Betul. Oke, Kak Tiara ini kan sudah pernah melakukan program pertukaran pelajar ke Kumamoto University Jepang nih. Betul. Nah, gimana sih Kak perjalanannya bisa tertarik buat ikut student exchange? Jadi perjalanan buat tertarik ke student exchange ini awalnya secara tiba-tiba aja. Karena waktu itu jujur aku tuh lagi di luar, lagi ke mall gitu. Terus habis itu maghrib juga ada notif dari grup prodi. Kebetulan ada beasiswa nih ke Jepang gitu kan. Aku waktu itu tertarik karena baru kali ini aku dapat info buat keluar gitu kan prodiku. Akhirnya aku kayak coba-cobalah, aku tanya keluarga aku dulu. Terus katanya coba aja gitu. Akhirnya aku waktu itu belum yang terlalu formal yang ada seleksi dan lain sebagainya dari prodi dan sebagainya itu kan. Jadi waktu itu aku masukin list di prodi, nama dan sebagainya, terus itu dikirim ke international office. Nah dari international office itu mereka menyeleksi. Aku kira waktu itu seleksinya itu kayak yang formal, Zoom dan sebagainya. Ternyata itu tuh Senin pagi kalau nggak salah sebelum kuliah, Senin pagi tuh mau berangkat kuliah, ditelepon lah di WA dan itu nomornya tanpa nama kan, baru ditelepon. Aku kan tipe orang yang memang bukan, kalau ada orang takutnya kan ada spam atau gimana ya. Biasanya betul, aku nggak begitu hiraukan. Betul. Tapi waktu itu kok udah ada feeling nih, aku angkat kan. Dan itu interviewnya literally cuman sekitar 5 menit. Oh, itu berarti telepon tadi tuh buat interview? Betul, itu buat interview. Aku nggak ada gitu ya? Betul, aku tuh nggak ada persiapan sama sekali kalau misalkan pertanyaan kayak gini, enggak. Jadi waktu itu interviewnya itu karena mungkin batch pertama ya, aku yang batchku ini yang pertama kali keluar ke Kumamoto sendiri. Jadi waktu itu interviewnya nggak begitu yang ada kisi-kisi yang aku tahu cutting nanti gimana. Jadi emang ya flow aja lah gitu. Terus beliau bilang beberapa pertanyaan terkait TOEFL, terus terkait dengan pengalaman bahasa Inggris dan sebagainya. Terus abis itu gak ada kabar sekitar berapa minggu atau berapa bulan gitu. Terus dihubungin lah sama Kak Prodi, dikirimin berkas, diisi, terus baru dikirim. Aku kira kan cuma by email kan, ternyata itu aku harus ngirim dokumen fisiknya ke sana. Ke sana itu kemana? Ke Kumamotonya. Jadi aku ngirim sendiri DHL waktu itu. Jadi aku dan ada sebenarnya ada satu hal yang cukup memorable itu ketika kan dokumennya itu salah satu dokumen yang harus diserahkan adalah paspor. Waktu itu pasporku udah expired. Terus abis itu karena udah expired, aku lihat di aplikasi tentang imigrasi kalau nggak salah, itu tuh lama banget dan antreannya tuh lama banget. Akhirnya aku kan domisili di Surabaya. Akhirnya aku cari tempat imigrasi yang nggak begitu padat, karena di Surabaya kan padat ya, antreannya panjang banget. Aku pilih di Madura. Itu berarti sampai pindah domisili? Nggak pindah domisili. Jadi aku cuman nanti keterangan di paspornya tuh dia ngurusnya di Madura. Aku di waktu itu di mana ya? Kalau nggak di aku Bangkalan. Setelah Bangkalan, Sumeneb, kalau nggak Pamekasan. Jadi jauh banget ke situ. Ya ampun. Kayak aku waktu itu, aduh nutut nggak ya? Aku bilang ke adminnya imigrasi tuh kira-kira bisa jadi berapa hari? Aku sampai chat ke adminnya itu, terus akhirnya dikirimin dulu paspor digitalnya, belum fisiknya kan. Aku akhirnya ngurusin, aku kelar, aku kirim, habis itu diem gak ada kabar. Aku kuliah, aku KKN dan sebagainya, gak ada kabar sampai di bulan Agustus itu aku dapat LOA waktu itu gitu. Pernah lost feeling gak Kak? Feeling gak keterima gitu, karena kan diem itu renggangnya juga. Itu gini, pernah gak sih kalau Gen Z itu ya, itu kan misalnya gini, kepikiran buat
kamu tuh mikir hal-hal yang buruk Iya, biar kalau pasti. misalkan nggak keterima tuh biar nggak Nggak set sakit gitu loh, iya kan? loh, Aku betul, juga betul. kayak gitu waktu itu. Jadi ketika aku kuliah udah gini udah ya udahlah, mungkin nggak keterima juga nggak apa-apa lah ya gitu, Iya. udah pasrah aja Ya, gitu. tapi masih ngarep. Bener, masih ngaruh di dalam alam bawah sadar tuh Iya, masih iya. ngaruh sebenarnya. Kan tapi kan terbayar karena juga keterima kan akhirnya. Betul, Terus nih alhamdulillah. Kak, culture shock apa yang ngebuat kakak tuh kepikiran pas waktu sampai sana tuh kayak, oh jadi gini ya cara sistem kerja Jepang itu, kayak sistem pembelajarannya gitu. Kalau terkait dengan sistem pembelajaran itu terkait dengan eh perpustakaannya. Oh, perpustakaan. Perpustakaannya di sana itu satu gede banget. Iya. Kedua, abis itu bagaimana jam operasional di sana? Hmm. Di sana itu bisa dari pagi Pagi. sekitar jam 6 mungkin ya. Ih, pagi banget ya? Iya, jam 6 sampai jam 11 malam. Oh. Jadi banyak teman-temanku yang di sana itu ketika ngerjain tugas, karena kan kalau di dorm itu kan nggak namanya dormnya nggak begitu luas juga, terus kayak gitu-gitu aja. Mereka tuh biasa cari suasana baru di perpus, dan disitulah yang akhirnya shock, culture shock aku tuh kayak di UIN perasaan nggak kayak gini deh waktu itu. Aku ke perpus itu jam 3 Iya. sore itu udah, ayo mbak ini segera ditutup kayak gitu Betul. gitu sih. Jadi sampai jam 11 itu teman-temannya Kak Tiara tuh masih untuk mengerjakan tugas di sana? Masih mengerjakan. Jadi ada temanku itu yang nge-lab kan di situ, terus habis itu nemenin lah, ada temanku satunya tuh nemenin dia nge-lab gitu karena pulangnya barengan. Dia tuh di perpus tuh sampai jam 11 malam. Jam 11 malam akhirnya itu dia tuh disamperin sama satpam di sana kalau misalkan udah mau tutup. Akhirnya dia pindahlah ke bagian teras-terasnya di situ, sekalian beli minum kayak gitu. Pernah nggak sih Kak, kan di sini kan culture-nya kalau jam 4, jam 3 itu kan udah ditutup. Pernah nggak Kak Tiara tuh ngomong gitu ke prodi atau sampai ke wadek buat ngelakuin hal yang Kak Tiara dapet dari student exchange? Waktu itu aku habis pulang dari Jepang, aku kan ya berkunjung ke prodi gitu kan. Kalau misalkan terima kasih Bu, dia udah pulang dan sebagainya gitu. Terus beliau ini kaprodi aku nih nanya gimana rasanya gini, perbedaannya tuh apa. Terus aku bilang ini Bu, kalau di UIN kok laboratoriumnya kok ini ya ditutup ya, maksudnya aksesnya tuh sangat terbatas gitu kan. Terus aku bilang kalau di sana itu Bu, labnya tuh 24 jam gitu. Sampai sensei profesorku di sana itu bisa tidur di sana. Bahkan ngerjain semua segala hal tuh di sana. Jadi kubikelnya ini tuh isinya kayak udah pribadi, kayak udah kubikel kantoran gitu, ada tempat sampah, minum dan sebagainya. Emang dibuat senyaman mungkin gitu untuk mereka untuk dapat mengeksplor. Itu aku bilang ke Kaprodi kalau misalkan bisa dijadikan apa ya, diskusi mungkin. Kalau misalkan mungkin minat bakat mahasiswa tuh memang banyak, luas gitu, gede tapi kan, tapi mungkin dari kampus atau dari environment sendiri tuh kurang mendukung. Jadi aku harap aspirasi dan bagaimana keinginan mahasiswanya bisa tertampung di kampus gitu sih. Ya, itu kan tadi culture mengenai cara pembelajaran ya. Betul. Terus kalau kehidupan di sana selama 6 bulan nggak mungkin dong Kak Tiara nggak tahu culture budaya di sana. Bisa diceritain ketemu sama watashi? Kalau culture yang shock itu adalah fun fact-nya di sana jam 8 malam semua udah ditutup. Jam 8 malam. Jam 8 malam. Downtown Downtown masih buka. perpusnya masih buka, tapi itu jalan sepi banget. Bus, operasional bus itu selesai di jam 11 malam, dan di downtown itu toko-toko udah pada tutup jam 8 karena setelah jam 8 biasanya itu dibuka gerai-gerai yang jam malam kayak gitu. Kayak misalkan di sana kan banyak bar dan sebagainya kan. Nah itu jadi jam 8 itu emang ditutup untuk misalkan toko roti. Tapi kalau supermarket enggak ya. Tapi kayak toko roti, terus misalkan shop-shop kayak gitu itu ditutup, baru nanti ada gerai-gerai lain yang buka memang jam-jam malam gitu. Itu salah satu culture yang kok jam 8 malam udah tutup ya. Kayak supermarket itu jam 9, jam 8 itu udah pada tutup. Terus yang culture yang kedua itu transportasinya tentunya. Karena di sini kan semuanya tentang motoran, pakai jarang banget transportasi umum. Jarang banget. Nah di sana itu kemana-mana itu gampang banget. Bahkan ke daerah terpencil, ke gunung itu pakai bus. Loh, bisa itu pakai bus yang kayak bus yang halte nunggu di halte tadi. Jurusannya kemana aja itu. Itu transportasi umum, dan di sana sangat ramah dengan
pejalan kaki dan pesepeda gitu. Kalau Kak Tiara sendiri ke kampusnya itu naik apa? Aku waktu awal-awal sebulan pertama itu adaptasinya pakai bus. Tapi setelah udah agak lama di sana akhirnya aku rental sepeda ontel ya. Oh, sepeda ontel di sana ada rentalnya. Ada di sana. Lucu. Soalnya tuh kayak bahkan si kakek ownernya ini udah tua yang ngerentalin sepeda ini, beliau sangat welcome banget. Gitu. Ada nggak sih fotonya, nanti bisa ditampilin dong foto Kak Tiara naik ontelnya? Boleh. Nanti aku kirimin. Kak Tiara, yang jadi pertanyaan mahasiswa di sini tuh kalau student exchange keluar tuh takutnya ngeluarin biaya yang sangat banyak gitu. Menurut Kak Tiara tuh gimana? Kalau ngeluarin duit yang sangat banyak mungkin nggak bisa ditampik juga sih, karena awalnya memang baik itu ngurus paspor, visa, ngurus transportasi dan sebagainya itu memang awalnya tuh sendiri. Tapi kampus ini juga memadai gitu. Jadi ketika aku sudah beli tiket pesawat, mengurus visa, paspor, itu nanti masuk di SPJ. Jadi aku serahin kebutuhanku kemarin ngurusnya gimana, nanti bakal di reimburse sama kampus gitu. Terus untuk menemani perjalanan kakak di Kumamoto University itu, apakah Kak Tiara ada beasiswa yang menaungi Kak Tiara? Ada. Jadi aku waktu itu emang kan sistem programnya kan kolaborasi ya dengan universitas di Indo. Tapi dari Kumadai sendiri, Kumamoto Daigaku ini, dia bekerja sama juga sama JASO. Jadi JASO itu menaungi beasiswa mahasiswa yang keluar ke Jepang itu tadi. Gitu. Jadi aku dapat ke student exchange kemarin itu dapat 80.000 yen. Sekitar kalau dikonversikan ke Indo itu 8 juta per bulan. Wow. Gitu. Lumayan ya. Oke. Terakhir nih ya, harapan Kak Tiara buat mahasiswa yang ingin mengikuti student exchange. Kalau pesannya sih secara teknikal nih buat mahasiswa-mahasiswa, mumpung kalian masih kuliah nih ya, itu tuh bener-bener manfaatkan potensi kalian. Selagi ada kesempatan itu diambil, entah itu nanti student exchange atau internship atau keluar program keluar, karena itu sangat menurut aku sangat bermanfaat banget. Karena aku merasa aku bisa tahu jenjang karirku selanjutnya tuh dari kemarin ini, dari ke Jepang ini aku kayak wawasanku terbuka banget lah. Aku yang awalnya lingkupnya hanya UIN aja, terus aku ketemu sama anak ITS, anak UB, bahkan anak-anak S2, S3, itu akhirnya terbuka banget. Dan aku harap mahasiswa di UIN tentunya ya mulai terbuka dengan bahasa Inggris gitu. Karena itu menurut aku krusial banget, karena ketika aku udah ngalamin udah apply juga, bahasa Inggris ini juga termasuk poin plus banget. Bener, poin penting banget. Selain bahasa Inggris, kalau bisa juga sertifikasinya kan. Yang kedua itu secara teknikal personal branding gitu, karena kalau misalkan jujur waktu aku masuk SI UIN ini, aku nggak begitu yang aku nanti bakal bukan yang kayak aku bakal ikut organisasi ini itu. Jadi ketika aku masuk emang goalsku adalah aku mau fokus di akademik gitu kan. Aku masuk di akademik, aku nanti mau ketika di kelas begini. Dan itu aku mau terapkan aku mau bilang ke mahasiswa-mahasiswa lain bahwa entah nanti goalsmu itu menjadi misalkan top akademik ataupun mau jadi ikut organisasi di luar, ataupun misalkan nih kalau misalkan aku kuliah mau jadi orang paling hits deh, itu pun juga perlu personal branding gitu kan. Iya, betul. Gitu. Jadi diperlukan bahwa yang pertama itu goalsmu apa dulu, kamu tahu minatmu di apa, baru kemudian kamu terapin personal branding itu, kamu bangun personal branding. Ketika kamu punya value, orang tuh bahkan melirik kamu, bukan kamu yang menjamah-jamah ke orang gitu sih. Terima kasih ya Kak atas pesannya yang cukup sangat penting buat kita, terutama personal branding itu ya. Betul. Menurut Kak Tiara kalau baru mulai di semester 5 buat personal branding itu apakah telat? Kalau personal branding secara jangka panjang sih enggak ya. Enggak ada kata telat sih, enggak ada. Jadi selagi kamu mau memulai, ya itu bakal bisa terjadi kalau misalkan kamu emang niat untuk aku mau kayak gini gitu.
Terima kasih banyak Kak Tiara atas cerita inspiratifnya. Tentunya sangat memotivasi Podfest ini buat juga mengikuti student exchange. Semoga juga bisa mengikuti jejak-jejaknya Kak Tiara yang super Amin, wow amin. ini. Semoga FST bisa ngirim lebih banyak dari Amin, 2 ya. kandidat lagi ya, karena kan tahun ini 2 kandidat waktu itu. Gitu. Waktu itu Kak Tiara sama? Aku single kandidat. Single kandidat. Jadi aku pergi ke Jepang sendiri waktu itu. Teman-temanku 1 dari UB, 5 dari ITS. Wih. Terus aku di sana win sendiri. Jujur waktu awal minder sih ya Bang. Tapi keren loh. Kayak gitu. Tapi habis itu alhamdulillahnya di batch kedua ini dari UIN ada 2 gitu. Jadi semoga selanjutnya ini bisa nambah kandidat lah. Kalau bisa satu angkatan lah. Keren dong kalau satu angkatan. Oke, terima kasih banyak ya. Oke. Terima kasih banyak Kak Tiara atas cerita inspiratifnya untuk para pendengar. Jangan lupa untuk terus mengikuti Podfest FST Uinsa karena masih banyak cerita yang menginspirasi kalian semua di episode berikutnya. Terima kasih. See you next time. Bye-bye. Say bye-bye.